Halo semua, kembali lagi bersama kita yang selalu setia menemani kalian, wahai kaum colikiawan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan saya doakan semakin bertambah besar pelar kalian. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja intro. Kali ini kita akan membahas film apa, Min? Ya, kali ini kita akan menceritakan seluruh alur film yang berjudul Notes on Scandal. Ya, film ini rilis pada tahun 2006 dan disutradarai oleh Richard Eyre. Film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama oleh Joe Heller. Berkisah tentang wanita paruh baya yang memiliki ketertarikan terhadap wanita muda. Suatu hari wanita muda ini mengalami skandal, yang akhirnya wanita paruh-baya ini memanfaatkan skandalnya sebagai senjata untuk mewujudkan obsesinya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita langsung aja mulai ceritanya. Film dibuka oleh prolog seorang wanita paruh-baya. Wanita itu bernama Barbara. Barbara adalah seorang guru sejarah di sekolah London. Barbara memiliki sifat yang sulit untuk bersosialisasi. Barbara lebih suka mencurahkan isi hatinya di buku diari ketimbang dengan teman sejawatnya. Sejak dulu, Barbara hidup sebatang kara tanpa adanya sesosok suami. Ia hanya tinggal bersama kucing kesayangannya. Namun kehidupan Barbara mulai berubah semenjak datangnya guru baru yang bernama Syba Hart. Syba adalah guru seni baru yang memiliki sifat berlawanan dengan Barbara. Di sini, Syba digambarkan sebagai guru yang trendy, mudah bergaul, bahkan terkesan mudah digauli. Suatu hari murid Syba terlibat baku hantam. Barbara yang melihat pertengkaran itu langsung datang dan membantu melerainya. Dua murid ini adalah Davis dan Stephen. Motif pertengkaran mereka dipicu karena Davis menghina Syba. Stephen yang tak terima langsung mengajaknya baku hantam. Dari sinilah awal mula persahabatan antara Barbara dengan Syba. Barbara terlihat sangat menyukai Syba. Hal ini dilihat dari seringnya mereka menghabiskan waktu bersama. Hingga di kemudian hari, Syba mengajak Barbara untuk makan bersama di rumahnya. Barbara pun sangat senang karena telah diundang di kediaman Syba. Saking senangnya, Barbara sampai rela membeli baju baru dan berdandan secantik mungkin sebelum datang ke rumahnya. Meski begitu, namanya juga perawan tua, secantik-cantiknya paling mentok nilainya di bawah KKM. Syba memiliki seorang suami yang lebih tua dengannya, bernama Richard. Mereka dikaruniai dua anak, yakni Polly dan juga Ben. Anak laki-laki Syba mengidap penyakit bawaan lahir sehingga sebelum Syba menjadi guru, ia menghabiskan waktunya selama 10 tahun untuk merawat Ben. Karena Ben saat ini sudah besar, Syba pun akhirnya mendaftar sebagai guru. Saat di sana, Barbara diajak Syba ke tempat pribadinya. Di sini Syba mencurahkan isi hatinya yang bosan dengan kehidupannya saat ini. Ia merasa membutuhkan suasana baru. Dari sini, Syba merasa kecocokan dengan Barbara. Tapi suatu hari tanpa sengaja, Barbara memergoki Syba tengah bercocok tanam dengan salah satu muridnya yang masih berumur 15 tahun, yang bernama Stephen. Sejak saat itu, Barbara mulai kecewa dengan Syba. Setelah kejadian itu, Barbara mulai menelpon Syba dan mengajaknya untuk bertemu. Di sini, Syba mengakui hubungan terlarangnya dengan Stephen. Dan ia mulai bercerita tentang Stephen yang terus mendekati dan memperhatikannya sejak ia menjadi guru di sana. Awalnya Syba sudah mencoba menjauh dan menolaknya, tapi seiring berjalannya waktu, Syba akhirnya khilaf juga. Hingga pada suatu hari, Stephen mengajak Syba untuk bertemu. Karena mereka terbawa suasana, akhirnya mereka pergi ke suatu tempat gelap nan sepi di samping rel kereta. Awalnya bu guru Syba masih terlihat lagu. Namun karena didukung suasana, Stephen akhirnya berhasil melancarkan rudal mungilnya tepat sasaran ke arah gurunya. Hubungan Syba dan Stephen ternyata terjalin semenjak Stephen berkelahi dengan Davis. Setelah mendengar pengakuan Syba, Barbara meminta Syba untuk segera memutuskan hubungannya dengan Stephen. Lalu Syba meminta Barbara untuk tidak melaporkannya ke pihak sekolah. Barbara pun mengiyakan ajakannya. Namun dibalik semua itu, ternyata Barbara memiliki rencana yang licik. Dengan menjadikan skandal itu sebagai alat untuk membuat Syba melakukan apapun yang ia mau.
Terlepas dari ketidaktahuannya, Shiba beranggapan bahwa Barbara adalah orang baik sehingga ia menjadi lebih percaya padanya. Saat Natal tiba, Shiba mengadakan acara makan-makan bersama keluarga besarnya. Saat Shiba hendak membuang sampah keluar, Stephen tiba-tiba datang ke rumahnya dan memberikan sebuah hadiah Natal berupa kalung. Di saat itu juga, Shiba akhirnya memutuskan hubungan terlarangnya dengan Stephen. Ia juga meminta Stephen untuk tak lagi menemuinya. Mendengar keputusan itu, Stephen menjadi sedih. Karena melihatnya bersedih, Shiba menjadi tak tega dan mengurungkan niatannya sehingga hubungan dengannya tetap berlanjut. Layaknya daun muda yang selalu semangat, Stephen kini mulai aktif melakukan gencatan senjata dengan rudal mungilnya. Mulai dari tempat biasa hingga merambah sampai ke tempat pribadi Shiba. Kemudian scene berganti. Suatu hari Barbara merasa sangat sedih karena kucing kesayangannya sedang sekarat. Ia pun datang ke rumah Shiba untuk mencurahkan perasaannya. Saat Barbara akan bergegas pulang, ia melihat Stephen masuk ke ruang pribadi Shiba. Ia mengetahui bahwa Stephen dan Shiba masih menjalin hubungan terlarangnya. Barbara menjadi sangat marah dan meminta Shiba untuk segera mengakhiri hubungan dengannya. Bahkan Barbara sampai mengancam akan memberitahu suaminya jika istrinya selingkuh dengan muridnya. Shiba pun akhirnya menggayuh kencang sepedanya untuk bertemu Stephen dan mengakhiri hubungannya, agar nantinya tak terjadi masalah yang lebih besar. Setelah mengakhiri hubungannya, Shiba bertemu lagi dengan Barbara dan hubungan persahabatan mereka menjadi lebih akrab. Perasaan Barbara semakin mendalam pada Shiba. Bahkan ia selalu mengawasi Shiba kemanapun ia pergi. Barbara merasa Shiba lah orang yang tepat untuk menjadi teman hidupnya. Suatu hari, Barbara berduka karena kucing kesayangannya mati. Hal ini membuat perasaan Barbara sangat terpukul. Ia pun segera pergi ke rumah Shiba untuk mengajaknya mengambil mayat kucing di rumah sakit hewan. Namun Shiba menolak karena ia akan pergi ke tempat pertunjukan anaknya. Mendengar hal ini, membuat Barbara sangat marah karena ia lebih memilih keluarganya ketimbang menemaninya yang sedang berduka. Di sini mulai terlihat watak asli Barbara yang sangat posesif dengan Shiba. Hal ini lantas membuat Shiba tertekan karena Barbara terus meminta perhatian yang lebih kepadanya. Tapi tetap saja Shiba lebih memilih keluarganya ketimbang Barbara. Barbara sampai mengancam Shiba, namun Shiba tetap bergegas pergi meninggalkannya. Di malam harinya, Barbara membocorkan skandal Shiba kepada seorang guru bernama Brian. Awalnya Brian datang ke rumah Barbara untuk membantunya dekat dengan Shiba. Karena Brian diam-diam jatuh cinta dengan Shiba, akan tetapi setelah mendengar apa yang Barbara katakan, Brian sangat shock dan kecewa dengan Shiba. Barbara sengaja membocorkan rahasia Shiba karena ia merasa sakit hati karena Shiba memilih keluarganya ketimbang dengannya. Skandal besar itu pun mulai menyebar kemana-mana. Beberapa hari kemudian, orang tua Stephen melabrak Shiba di rumahnya. Saat itu Barbara juga sedang berada di rumah Shiba. Melihat amukan orang tua Stephen, Richard menjadi bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Shiba menjelaskan hubungan terlarangnya dengan Stephen. Mendengar pengakuan istrinya, Richard menjadi sangat marah dan kecewa dengan tindakan Shiba. Di keesokan harinya, Shiba dipecat dari sekolah karena skandal tersebut. Kepala sekolah juga menginterogasi Barbara karena ia merasa Barbara mengetahui skandal Shiba dan berusaha menutupinya. Tetapi Barbara menyanggah tuduhannya dan bersikap seolah-olah ia tak tahu dengan skandal yang dilakukan Shiba. Tapi kepala sekolah tahu kalau Barbara tengah berbohong. Ia juga mengetahui fakta bahwa mantan guru di sana yang bernama Jennifer telah meminta bantuan pihak polisi untuk menjauhkannya dengan Barbara. Sebelumnya, Barbara memang pernah menjalin persahabatan dengan Jennifer. Tapi persahabatan mereka berakhir karena Barbara memiliki sifat posesif terhadapnya. Barbara memang memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis. Jennifer yang menyadari akan hal itu mulai melaporkannya ke polisi dan memutuskan untuk pindah sekolah. Setelah itu, kepala sekolah memecat Barbara dengan alasan menyembunyikan skandal Shiba ke pihak sekolah. Dan scene pun beralih. Richard yang masih kecewa oleh perlakuan istrinya meminta Shiba untuk keluar dari rumahnya. Akhirnya Shiba meminta bantuan Barbara untuk tinggal sementara waktu di kediamannya. Barbara pun menerimanya dengan senang hati.
Selama hidupnya, Barbara memang selalu kesepian. Dengan adanya Shiba di rumahnya, ia merasa tak lagi sendirian. Setiap hari rumah Barbara selalu didatangi wartawan yang ingin mewawancarai Shiba terkait dengan skandalnya. Sampai pada suatu hari, Shiba tak sengaja menemukan diary milik Barbara. Di buku ini tertulis semua perasaan tentang apa yang ia pikirkan tentang Shiba dan keluarganya. Akhirnya Shiba mengetahui bahwa Barbara lah yang membocorkan rahasianya dan mengetahui fakta bahwa Barbara tertarik dengannya melebihi seorang sahabat. Selama ini Shiba mengira bahwa Barbara adalah orang yang tulus menjadi sahabatnya. Seketika Shiba menjadi sangat marah dan mulai menyerangnya. Karena saking stresnya Shiba, ia keluar rumah dan berteriak di tengah kerumunan wartawan. Barbara pun dengan cepat menyuruhnya untuk kembali masuk ke dalam rumahnya. Setelah membereskan kekacauan yang terjadi, Shiba memutuskan kembali lagi ke rumahnya dan meminta maaf atas kesalahan yang telah ia lakukan, dan Richard pun menerima istrinya kembali. Film ditutup dengan scene Barbara tengah menemukan mangsa baru yang bernama Annabelle, dan film pun tamat. Hikmah dari film ini, kita bisa tahu bahwa tak selamanya selingkuh itu enak. Kalau udah punya ya syukuri aja, meski daun muda itu terlihat menggoda, tapi kan itu bahaya. Kalau perlu cuci muka, matikan lampu, dan lampiaskan dengan tangan kalau kepepet. Selain itu jangan terlalu percaya dengan teman, karena bisa jadi teman yang kita anggap paling dekat bisa jadi berubah bangsat. Untuk keseluruhan film ini sangat menarik untuk kita biarkan, jangan tonton. Yaudah gitu aja. Saya Yunan, saya Amin. kita semua Pengangguran. See you.